Bab 1427 Sistem Perencanaan Tertinggi. Poin pengetahuan apa? Budfest terkejut. Orang-orang lain di daerah itu juga bingung dan memandang Suke. Apakah kamu tidak tahu bahwa kecepatan dapat meningkatkan kekuatan? Juga, menurut perhitungan yang tepat, kita dapat menghitung kekuatan yang kita perlukan untuk meningkatkan ke nilai yang tepat, yang dapat memenuhi kebutuhan untuk memecahkan tanah tanpa mempengaruhi es di danau. Tanda seru. Suke berkata sambil menatap kerumunan sambil tersenyum. Para penonton bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dibicarakan Suke, tapi kedengarannya cukup mengagumkan. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Suke tersenyum dan melihat acting top points pada antarmuka sistem. Hanya dibutuhkan puluhan ribu poin untuk memenuhi persyaratan peningkatan. Sebenarnya prinsipnya sangat sederhana. Misalkan sebuah batu jatuh dari puncak gunung. Gayanya sangat ringan. Namun, seiring bertambahnya jarak batu, gaya yang dihasilkan oleh batu tersebut akan meningkat secara bertahap. Jadi, suara mendesing. Setelah menjelaskan, Suke menjepit jari-jarinya untuk memadatkan untaian kekuatan inti surgawi. Kemudian, dia menggunakan jarinya sebagai pena dan mulai memercikkannya ke tanah. Menurut kekekalan momentum, jika saya bergegas turun dari tempat tinggi dengan kecepatan tercepat, saat saya melakukan kontak dengan tanah akan menghasilkan dampak terbesar. Untuk memudahkan perhitungan, impuls yang diberikan oleh tanah diabaikan. Waktu aksi gaya adalah sekitar 0,1 detik. Dari perhitungan juga dapat diverifikasi bahwa besarnya impuls dapat diabaikan dibandingkan dengan besarnya gaya momentum. Jadi, rumusnya adalah MV sama dengan M plus M asterisk V1. V1 sama dengan MM plus M asterisk V. Ketika saya melakukan kontak dengan tanah, itu harus kepalan tangan atau kaki saya. Gesekan sangat kecil, sehingga tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan. Gaya yang saya terima dari tanah ditetapkan sebagai F1. Ketika saya mendarat pada kecepatan tercepat, gaya traksi maksimum seimbang dengan hambatan saya sendiri. Jadi gaya traksi konstan dan diimbangi dengan hambatan. Jadi, menurut rumus di atas, itu bisa diselesaikan. Saat saya mendarat, kecepatannya V2. Menurut hukum momentum, 2F2 Mach asterisk T2 sama dengan MV dapat diperoleh. Maka, proses yang ideal untuk memecahkan tanah adalah perlambatan seragam. Setelah mengabaikan gaya gesek, rumus H sama dengan V2/2 asterisk T2 dapat diperoleh. Menurut rumus di atas, ketinggian tertinggi yang bisa saya capai dan kecepatan turun saya. Dalam sekejap, ketika Suke menggumamkan proses perhitungan, dia dengan cepat menulis banyak formula yang padat di tanah. Semua orang tercengang dan tercengang dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Tidak ada yang bisa mengerti apa formula ini. Dorongan apa, kekekalan momentum apa, itu semua adalah istilah yang belum pernah terdengar sebelumnya. Budfest adalah satu-satunya yang terkejut. Dia membuka matanya lebar-lebar dan berteriak kaget, "Yang Mulia tahu sekarang. Ini adalah pengetahuan dari bumi. Ini fisika dan mekanik. Saudara K telah memulai jalan untuk menjadi siswa terbaik. Semuanya, tolong beri tepuk tangan. Jika Anda tidak bertepuk tangan, kamu bukan orang Cina." Ketika orang banyak mendengar ini, meskipun mereka masih tidak mengerti, mereka merasa itu luar biasa. Mereka semua mengikutinya dan bertepuk tangan dengan gemuruh. Pada saat yang sama, Suke tiba-tiba berhenti menghitung dan menarik kembali jarinya. Dia tersenyum dan berkata, "Saya sudah menghitungnya. Hasil akhirnya adalah kecepatan 1301,12 km per detik sudah cukup untuk menghancurkan tempat ini, dan itu tidak akan mempengaruhi lapisan es danau." Mendesis. Dalam sekejap, semua orang tersentak kaget. Apa yang sedang terjadi? Ini benar atau tidak? Tumpukan rune yang tidak dapat dipahami ini sebenarnya dapat menyimpulkan angka yang begitu akurat? Ding! Selamat kepada pembawa acara, Suke, karena membuka postur baru untuk bertindak tangguh. Pengetahuan adalah kekuatan. Hadiah spesialnya adalah 50.000 poin akting tangguh. Ding! Selamat kepada pembawa acara, Suke, karena berhasil berakting tangguh. Hadiahnya adalah 20.000 poin akting tangguh. Ding! Selamat kepada pembawa acara, Suke, karena berhasil berakting tangguh. Hadiahnya adalah 30.000 poin akting tangguh. Hahaha.
Mata Suke berbinar dengan semburan ekstasi. Ini bukan kerugian. Tidak hanya dia memecahkan masalah memasuki bawah tanah, tetapi dia juga mendapatkan banyak acting tough points. Tidak hanya dia puas dengan peningkatan sistem, tetapi dia juga mendapatkan banyak acting tough points untuk disia-siakan. Sistem, cepat, perbarui yang baru. Suke segera memanggil antarmuka sistem dan siap untuk memutakhirkan sistem. Namun, pada saat ini, peri Zixia, yang diam dan mengamati danau salju dengan penuh perhatian, tiba-tiba berkata, tidak perlu turun. Apa? Suke terkejut. Orang-orang yang hadir lainnya juga memandangnya. Peri Zixia menunjuk ke api putih di tengah peti mati dan memandang Suke. Dia berkata dengan tenang, baru saja, saya menggunakan keterampilan rahasia murid dewa untuk melewati nyala api dan melihat seorang wanita muda, yang usia tulangnya hampir sama dengan Anda. Dia sedang berkultivasi di tengah nyala api. Jika aku tidak salah, dia menerima warisan. Jika kamu menggali, itu sama saja dengan menyakitinya. Petik 2. Mendengar ini, para penonton langsung terpana. Apakah ini berarti Nona Lin benar-benar telah menemukan tempat warisan dan menerima warisan? Ya Tuhan, kalau begitu, tempat ini benar-benar tidak berbahaya. Maka hal-hal yang baru saja dihitung oleh pemimpin fraksi Su, tidak berguna? Mata semua orang tanpa sadar menatap Suke dan terdiam. Ding, operasi sengit seperti harimau, 0 poin. Setelah penghakiman, tindakan tuan rumah yang bertindak keras barusan telah gagal. Sistem mengambil kembali hadiah spesial? Hampir pada saat yang sama, dalam benak Suke, suara peringatan sistem terdengar, dan 50.000 acting tough points dikurangi. F***CK. Suke tidak senang dan hampir ingin meninju dirinya sendiri. Tetapi ketika dia berpikir bahwa bahkan jika dia meninju dirinya sendiri sampai mati, itu tidak akan menyakiti sistem, jadi dia menyerah begitu saja. Namun, yang membuat Suke senang adalah bahwa sistem hanya mengambil kembali hadiah spesial 50.000 acting tough points. Sedangkan untuk acting tough points yang diberikan karena bersikap tangguh di depan semua orang, itu tidak bisa ditarik kembali. Bagaimanapun, perilakunya tadi memang mengejutkan semua orang. Bahkan jika situasinya dibalik pada akhirnya, sistem tidak dapat mengambil kembali acting tough points. Kebetulan 10.000 poin acting tangguh terakhir telah meningkat, dan total poin tangguh acting Suke saat ini telah mencapai lebih dari 2,57 juta. Sistem membutuhkan 2,56 juta acting tough points untuk memutakhirkan dari versi 10.0 ke versi 11.0. Oleh karena itu, setelah sistem ditingkatkan, Suke hanya akan memiliki lebih dari 10.000 poin tangguh bertindak, yang dapat dianggap sebagai orang miskin. Namun, dia tidak punya pilihan selain memutakhirkan sistem. Versi sistem saat ini terlalu jauh tertinggal, dan sulit untuk membantunya. Hanya dengan memutakhirkannya ke versi 11.0 akan menjadi sublimasi kualitatif. Adapun seperti apa sistem itu, Suke tidak yakin, tapi dia menantikannya. Sistem, mulai perbarui versi baru. Saya harap versi 11.0 Anda tidak akan mengecewakan orang suci yang bertindak kuat ini. Akhirnya, Suke berpikir dan berbicara dengan sistem. Ini adalah satu-satunya cara untuk pergi. Jika dia tidak memutakhirkan sistem, Suke tidak akan percaya diri untuk terus melakukan apapun yang dia inginkan. Bahkan jika dia tahu bahwa kekuatannya sendiri adalah hal yang paling penting, jika dia tidak melakukannya saat dia bisa, maka dia akan benar-benar mengecewakan dirinya sendiri. Ding, mengkonsumsi 2,56 juta acting tough points. Sistem telah berhasil ditingkatkan. Perkiraan waktu yang dibutuhkan adalah 10 hari. 10 hari? Tidak buruk. Setelah Suke menerima pemberitahuan sistem, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Ketika dia kembali ke benua surga, dia memperhitungkan bahwa sistem telah menyelesaikan peningkatannya. Saat itu, dia akan menghadapi sistem versi 11.0. Dia sangat menantikannya. Namun, masalah utama sekarang adalah tatapan Suke sekali lagi tertuju pada Heaven Fire Ice Lake di depannya. Dia juga memiliki sihir mata, tetapi tidak peduli berapa banyak kekuatan inti surgawi yang dia padatkan, dia masih tidak dapat melihat melalui api putih di dasar danau. Dia juga tidak bisa melihat sosok Lin Yuxi. King Xuan, wanita yang kamu lihat, seperti apa dia? Suke menatap peri Zixia dan bertanya.
Dia ingin memastikan apakah orang yang menerima warisan itu adalah Lin Yuxi. Seperti Zixia, Fairy sedikit mengernyit dan merenung sejenak. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Suke dengan serius. Tidak secantik aku. Tidak secantik dirimu? Jawaban ini membuat mata Suke membelalak, dan dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia tidak pernah menyangka bahwa si King Xuan memiliki sisi yang begitu indah. Intinya adalah dia menjawab dengan sangat serius bahwa dia tidak setampan dia. Ya Tuhan, hati gadisku akan meledak. Xuaner, bukan itu maksudku. Aku bertanya tentang penampilannya. Suke hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkomunikasi dengan peri Zixia melalui komunikasi tanpa suara. Peri Zixia secara mengejutkan tenang dan tidak merasa bahwa dia telah menjawab dengan salah. Dia dengan tenang menggambarkan penampilan wanita di bawah danau itu kepada Suke dan memberitahunya bahwa usia tulangnya mirip dengan usia Suke. Suke merasa lega saat mendengar ini. Dia hampir yakin itu adalah Lin Yuxi. Ledakan. Hampir pada saat yang sama, suara keras lainnya terdengar dari dasar danau. Lapisan es di atas masih tidak bergerak, tapi kali ini semua orang melihat dengan jelas dari mana suara keras itu berasal. Di tengah ratusan peti mati, nyala api putih seperti letusan gunung berapi, melesat ke langit dan kemudian mengalir ke tanah. Ini benar-benar Nona Lin. Aku melihatnya. Aku juga melihatnya. Dalam sekejap, semua orang berteriak kaget. Pada saat api putih muncul, semua orang melihat Lin Yuxi duduk di tengah dengan menyilangkan kaki. Suke juga melihatnya, dan dia tidak bisa menahan senyum. Itu adalah keberuntungan dan kekayaan Lin Yuxi untuk mendapatkan warisan ini. Melihatnya seperti ini, dia seharusnya bahagia untuknya. Baiklah, kalau begitu, kita tidak perlu bekerja lagi. Suke tersenyum dan melihat ke arah alam surgawi Xuanyi. Sudah waktunya untuk kembali ke benua surga. Pemimpin fraksi Su, meskipun Nona Lin telah ditemukan, Akademi Litian tidak dapat lepas dari kesalahan atas kepergiannya. Mulai sekarang, aku secara pribadi akan menjaga tempat ini sampai dia keluar dari pengasingan. Qin Xiangtian, Dekan Akademi Litian, berinisiatif untuk berbicara. Para pemimpin pasukan lain juga menangkupkan tangan mereka dan berkata, "Pemimpin fraksi Su, kami juga bersedia menjaga tempat ini dan melindungi Nona Lin." Kalau begitu aku harus menyusahkan semua orang. Suke terkejut, tapi kemudian dia mengangguk sambil tersenyum. Sejujurnya, dia tidak khawatir Lin Yuxi akan berada dalam bahaya di sini. Lagi pula, lapisan es danau itu sekokoh danau cermin. Menurut kekuatan pembudidaya benua bumi, mereka mungkin tidak dapat memecahkan lapisan es. Namun, karena Qin Xiangtian dan yang lainnya telah meminta untuk tinggal, dia tidak perlu menolak. Lagi pula, orang-orang ini adalah anggota fraksi surga yang meledak. Dia harus memberi mereka kesempatan untuk tampil. Pemimpin geng Su, serahkan masalah ini kepada kami. Kultivasi terpencil Nona Lin akan memakan waktu beberapa tahun. Di masa depan, ketika benua bumi kembali ke benua surga, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan bahwa Nona Lin memasuki benua surga dengan saya. Pada saat ini, Tuan Zeng juga memandang Suke, menyatukan kedua telapak tangannya dan tersenyum. Dengan janjinya, Suke merasa lega. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukan Suke untuk Lin Yuxi sekarang. Karena dia tidak bisa membiarkannya menemaninya seumur hidup, setidaknya, dia bisa memastikan bahwa dia tidak perlu khawatir seumur hidup. Ayo pergi, hati-hati semuanya, kita akan bertemu lagi di benua surga. Akhirnya, Suke mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan berangkat ke alam surgawi Xuanyi bersama Budfest, Liu Jingning, dan yang lainnya. Meskipun lebih dari 10 tahun telah berlalu, alam surgawi Xuanyi tidak banyak berubah. Sekte pemurnian peralatan masih merupakan kekuatan besar yang dapat memengaruhi 6 alam surgawi, tetapi Mo Junchen tidak ingin kembali dan melihat-lihat. Menurutnya, begitu dia memasuki fraksi surga yang meledak, masa lalu akan hilang. Saudaraku yang baik, wali yang baik. Suke menepuk bahu Mo Junchen dengan kuat. Dia membalas dendam pada Mo Junchen karena melarikan diri paling cepat dengan Budfest di asrama. Setelah beberapa saat, mereka tiba di danau cermin di sebelah timur alam surgawi Xuanyi.
Kali ini masih Suke, Budfest, dan Mo Junchen. Kekuatan kedua orang dan anjing itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, hampir tidak ada kesulitan untuk membombardir Mirror Lake lagi. Hanya dalam 1 jam, danau cermin telah diledakkan, menciptakan celah. Pantulan langit yang seperti cermin muncul di celah itu. Itu adalah langit benua surga? Benua surga, Raja Perkasamu telah kembali. Budfest berteriak kegirangan dan menjadi orang pertama yang melompat ke Mirror Lake. Kekanak-kanakan. Anjing ini tidak ada harapan. Suke menggelengkan kepalanya dengan arogan dan berjalan menuju Mirror Lake. Saat berikutnya, dia merentangkan tangannya dan berteriak, Sekte Sage yang payah. Sungguh dewa yang luar biasa dari Janin Tao. Aku, orang suci yang bertindak tangguh, akan membunuh kalian semua kali ini. Setelah mengatakan itu, dia juga melompat ke danau cermin. Sudut mulut semua orang berkedut. Tuan, lihat, anak ini adalah tipikal Zhenxiang, dan dia tidak memiliki sopan santun sama sekali. Begitu dia membuka mulutnya, dia mulai mengumpat. Duan Jiude mengambil kesempatan untuk mengadu pada Peri Zixia. Peri Zixia menutup telinga terhadap kata-kata Suke. Dia dengan acuh tak acuh menuju danau cermin dan melompat ke dalamnya. Wanita, Duan Jiude menggelengkan kepalanya dengan ekspresi putus asa. Akhirnya, Mo Junchen, Liu Jingning, dan yang lainnya juga melangkah ke Mirror Lake. Jalan pintas ke benua surga ini sangat cepat. Ketika mereka memasuki danau cermin, mereka muncul di daratan benua surga. Namun, meskipun Mirror Lake mengarah ke benua surga, tidak ada titik pendaratan tetap. Terakhir kali mereka memasuki benua surga dari danau cermin, mereka telah mendarat di gunung kabut salju di alam surgawi Ziwei. Mereka telah mengambil kolam eliksir giok cabang emas dan istana Xuan Yuan Wanrong secara kebetulan. Kali ini, tempat mereka mendarat adalah kota kuno, dan kebetulan berada di tengah kota yang ramai. Sialan! Apa yang sedang terjadi? Siapa orang-orang ini? Kenapa mereka tiba-tiba muncul? Sialan! Kamu telah menginjak kiosku. Bayar, atau tidak ada dari kalian yang berpikir untuk pergi. Kemunculan sekelompok orang yang tiba-tiba mengejutkan banyak pembudidaya di pasar pusat kota dan menyebabkan kegemparan. Budfest kebetulan menginjak kios seorang kultivator, menghancurkan banyak ramuan di atasnya. Lolong, apa yang terjadi? Budfest terkejut. Rupanya, dia tidak mengharapkan ini terjadi. Begitu mereka mendarat, mereka dikelilingi oleh puluhan ribu orang. Jadi, sangat pemalu. Budfest segera menutup kakinya dan menatap para pembudidaya di pasar pusat kota sambil tersenyum. Dia hendak mengatakan sesuatu. Bang! Tiba-tiba, sebuah tangan besar terulur dan menekan kepala Budfest. Itu adalah Suke. Dia memandang pemilik kios dan mengeluarkan kristal spiritual kelas atas. Ini adalah kompensasi untuk ramuanmu. Ngomong-ngomong, beritahu aku di mana tempat ini dan di alam surgawi mana. Pemilik warung tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, wajahnya penuh keterkejutan. Bahkan jika dia menjual semua ramuannya, dia hanya akan mendapatkan paling banyak 1 kristal spiritual tingkat rendah. Sekarang dia melihat Suke mengeluarkan kristal spiritual kelas atas, dia sangat gembira. Terima kasih, sesama kultivator. Ini adalah kota Gale parah dari alam surgawi Kisha. Dia mengambil kristal spiritual sambil tersenyum dan menjawab. Alam surgawi Kisha? Suke kaget ketika mendengar itu, dan kemudian dia tidak bisa menahan senyum. Itu adalah suatu kebetulan bahwa dia telah mendarat di wilayah sekte pagoda bayangan kegelapan. Hei, tidak, lihat anjing itu dan orang tua itu. Pada saat ini, seseorang di kerumunan tiba-tiba berseru. Kemudian, ada keributan di antara kerumunan. Sialan, bukankah itu Budfest dan Duan Jiude dari fraksi surga yang meledak? Ya Tuhan, itu benar-benar mereka. Mereka masih berani muncul. Di mana ayah Suke? Apakah kamu bodoh? Sekarang seluruh benua langit berteriak, bunuh Suke dulu, lalu bunuh ayahnya. Bagaimana mungkin ayah Suke berani muncul? Sekte Sage, Akademi Istana Langit, dan klan petani ilahi semuanya mengatakan bahwa siapapun yang dapat memberitahu mereka keberadaan Suke dan ayahnya akan diberi hadiah yang besar. Semua orang membicarakan hal ini, dan mata mereka tertuju pada Budfest dan Duan Jiude.
Sialan. Ya ampun, aku hanya duduk di rumah, dan masalah jatuh dari langit. Buttfast dan Duan Jiude segera melebarkan mata mereka dan berteriak. Dengan IQ kedua pria licik ini, bagaimana mungkin mereka tidak melihat situasi di depan mereka? Orang-orang yang hadir jelas mengenali mereka dan berpikir bahwa mereka pasti mengetahui keberadaan Suke dan ayah Suke. Mereka siap memeras pengakuan dari mereka. Ini sangat menarik. Aku baru saja mengatakan bahwa aku akan kembali dan melakukan apapun yang aku inginkan. Aku tidak menyangka seseorang akan datang mengetuk pintuku. Buttfast mencibir dan menyilangkan kedua kaki depannya di depan dadanya. Wajahnya bangga dan penuh percaya diri. Dia tahu bahwa alam nyata Suke telah mencapai surgawi yang dibubarkan dari surga yang merangkul segalanya. Selain itu, ada keberadaan yang menakutkan seperti hadiah peri Zixia. Mengapa dia takut pada kelompok praktisi ini? Kamu bajingan kecil, kamu tidak akan bangun pagi jika tidak ada keuntungan. Aku berdiri di sini. Jika kamu punya nyali, datang dan lawan aku. Wajah Duan Jiude penuh kesombongan dan dia tidak takut. Dia secara aktif memprovokasi mereka dan meminta mereka untuk memukulinya. Kamu mencari kematian? Di kerumunan penonton, seorang praktisi di panggung surga mendengus dingin dan melangkah maju. Kematian? Konyol. Apa aku terlihat seperti orang yang takut mati? Hari ini, aku akan mengatakannya di sini. Bahkan jika kau memukuliku sampai mati, membuangku dari sini, dan mati di luar, aku tidak akan pernah memberitahumu bahwa orang ini adalah Suke. Teriak Duan Jiude dengan tegas. Suaranya seperti lonceng besar, nyaring dan kuat. Semua orang yang hadir tertegun sejenak. Kemudian, mata semua orang tertuju pada Suke. Guru Duan luar biasa. Dia berhasil menghalangi mereka. Buttfast berteriak kaget. Guru Buttfast, Anda menyanjung saya. Duan Jiude memiliki ekspresi puas di wajahnya. Buttfast konyol ini. Sudut mulut Mo Junchen dan yang lainnya berkedut. Mereka terdiam dan menggelengkan kepala. Kamu Suke? Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan memandang Suke dan bertanya. Ekspresi Buttfast segera berubah. F***CK, bagaimana kamu tahu? Namun, orang banyak tidak bisa lagi diganggu dengan itu. Perhatian semua orang terfokus pada Suke. Mereka ingin menangkap Buttfast dan Duan Jiude karena mereka ingin mengetahui keberadaan ayah Suke dan Suke. Hanya dengan begitu mereka dapat mengklaim pujian dari Sekte Sage, Akademi Istana Surga, dan Klan Petani Ilahi. Tapi sekarang setelah Suke muncul, apa gunanya Buttfast dan Duan Jiude? Betapa membosankannya. Pada saat ini, Suke menggelengkan kepalanya dengan tenang dan tersenyum. Dia tidak takut. Belum lagi dia telah melangkah ke alam surgawi dari surga yang merangkul segalanya, bahkan jika dia tidak melepaskan segel pada kultivasinya, peri Zixia saja sudah cukup untuk menghancurkan semua orang yang hadir. Namun, kali ini, dia benar-benar merasa itu tidak ada artinya. Sekelompok bukan siapa-siapa, aku benar-benar tidak ingin membunuh mereka, terutama karena tidak ada gunanya membunuh mereka. Suke mengangkat telinganya, wajahnya penuh rasa jijik. Apa gunanya membunuh orang-orang ini? Aku tidak bisa mendapatkan poin pengalaman, dan aku tidak bisa mendapatkan harta yang berharga. Apa gunanya membunuh mereka? Beraninya kamu. Beraninya seorang kultivator di tahap surgawi manusia berbicara begitu sombong di sini? Jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu memiliki wali di Golden Celestial Stage. Hari ini, Sekte Darah Hijau telah mengumumkan bahwa kamu tidak akan pernah keluar dari kota Gale yang parah. Sekte Li Ming juga telah mengeluarkan sinyal. Ketika pemimpin dan tetua sekte kita tiba, mari kita lihat apakah kamu masih berani menjadi begitu sombong. Para penonton langsung marah. Mereka merasa terhina oleh Suke, dan mereka semua menegurnya dengan marah. Di antara puluhan ribu orang ini, tahap kultivasi tertinggi hanya ada di surga surgawi. Mereka tidak berani tampil gegabah. Lagi pula, Mo Junchen, pembangkit tenaga listrik di Golden Celestial Stage, berdiri di samping mereka. Tahap kultivasi peri Zixia sudah berada di tahap Raja Surgawi. Selama dia tidak menyerang, tidak ada yang bisa melihat tahap kultivasi aslinya. Bahkan Mo Junchen dulu berpikir bahwa dia hanyalah seorang surgawi emas dari surga yang merangkul segalanya.
Baru setelah Xuan Yuan Wanrong mengungkapkan kekuatan aslinya, semua orang tahu tentang peri Zixia. Tapi sekarang, peri Zixia berdiri dengan tenang di samping mereka. Meskipun wajahnya ditutupi, temperamennya masih luar biasa. Tetapi orang-orang lebih memperhatikan kekuatannya, terutama Mo Junchen, yang berada di panggung langit emas. Berhenti. Pada saat ini, sebuah teriakan datang dari langit di atas kota Gale yang parah. Semua orang mendongak dan melihat beberapa sosok terbang melintasi langit, dengan cahaya berdarah dan niat membunuh yang mengancam. His, mereka dari Dark Shadow Pagoda? Tunggu sebentar, sepertinya penguasa Dark Shadow Pagoda, Ji Wuyun. Aku tidak percaya dia ada di kota Gale yang parah. Ngomong-ngomong, ku dengar dia sedang mencari obat untuk saudaranya. Mungkin dia kebetulan datang ke kota Gale yang parah. Tapi apa yang dia lakukan di sini? Meskipun aku mendengar bahwa Dark Shadow Pagoda netral dan tidak ingin berpartisipasi dalam penangkapan ayah Suke, mungkinkah kali ini dia ingin membantu Suke keluar dari masalah? Dia dan saudaranya bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri di Dark Shadow Pagoda. Apakah dia masih berani mencampuri urusan orang lain? Itu belum tentu benar. Dikatakan bahwa Ji Wuyun memiliki hubungan yang baik dengan ayah Suke. Jika ayah Suke bersedia membantu, saya khawatir saudaranya akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali posisi putra suci. Itu tidak mungkin benar kan? Bisakah ayah Suke menyelamatkan luka Ji Wufeng? Omong kosong, apakah kamu lupa apa yang terjadi di Tanah Suci Danau Giok? Dikatakan bahwa ayah Suke tidur dengan pohon persik beberapa kali, dan pohon persik itu pulih. Apalagi, ada desas-desus bahwa seorang murid perempuan dari Danau Giok terluka parah dan tidak bisa diselamatkan. Tapi setelah tidur dengan ayah Suke, dia pulih di tempat. Kerumunan terus membicarakannya, dan semakin mereka membicarakannya, semakin keterlaluan jadinya. Suke tertegun. Kapan dia tidur dengan seorang murid perempuan dari Jade Lake? Ini terlalu konyol. Namun, saat dia menggelengkan kepalanya dan tertawa, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia samar-samar bisa merasakan tatapan tajam menatapnya dengan dingin. Seasteriste, Suaner, mengapa kamu menatapku? Apakah kamu benar-benar mempercayai mereka? Masalah murid perempuan Danau Giok tidak ada hubungannya denganku. Suke menatap peri Zixia dan berkata. Peri Zixia berkata dengan acuh tak acuh, aku tahu, mereka berbicara tentang ayahmu, bukan kamu. Tidak, ayahku tidak pernah tidur dengan seorang murid perempuan dari Danau Giok. Tidak, ayahku adalah aku. Itu hanya rumor, Suke menjelaskan dengan senyum pahit. Benarkah? Jadi, mereka memfitnahmu? Peri Zixia sedikit mengernyit. Ya. Mereka memfitnah saya. Mereka menjebak saya. Suke mengangguk dan merasa lega. Jarang Zixia Fairy menjadi begitu masuk akal saat ini. Aku akan membantumu membunuh mereka. Peri Zixia berkata dengan dingin, dan niat membunuhnya mulai muncul. Aku tidak masalah dengan itu. Suke mengangguk dan berkata. Tapi saat berikutnya, peri Zixia tiba-tiba menarik niat membunuhnya dan menatap Suke dengan dingin. Benar saja. Kamu ingin orang mati menjadi saksinya. Saya. Seasteriste, wanita. Suke tercengang dan hampir memuntahkan seteguk darah. Bagaimana ini bisa dimainkan? Saya setuju untuk membunuh mereka, tetapi sekarang saya ingin orang mati menjadi saksi? Tidak bisakah kamu masuk akal? Bisakah seorang wanita yang bahkan tidak bisa tidur dengan yang abadi menjadi tidak masuk akal? Kakak Su. Saat ini, Ji Wuyun dan yang lainnya sudah mendarat dari langit dan berjalan menuju Suke. Hei, kakak Ji. Suke menyipitkan matanya dan tersenyum. Dia telah bertemu Ji Wuyun di reruntuhan alam surgawi Tianxiang sebagai ayah Suke. Ji Wuyun telah meminjamkannya artefak surgawi, yang telah dia daur ulang ke sistem dan ditukar dengan esensi pemurnian peralatan untuk menyempurnakan batang ungu emas raja bertindak tangguh. Kemudian, dia memberitahu Ji Wuyun bahwa jika dia memiliki kesempatan untuk datang ke alam surgawi Qixia, dia akan mengembalikan artefak surgawi. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan jatuh di alam surgawi Qixia secara tidak sengaja. Hei, kakak Su, apakah kamu mengenalku? Ji Wuyun terkejut. Ayahku pernah menyebutmu, kakak Ji. Suke menjelaskan dengan senyum tipis. Oh, itu bagus.
Aku ingin tahu apakah Senior Su telah mempercayakanmu untuk mengembalikan sesuatu? Ji Wuyun bertanya dengan ekspresi senang. Tidak, aku tidak mengenalnya. Kamu bisa menanyakannya sendiri. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Mari kita bicara lain kali. Setelah mengatakan itu, Suke berbalik dan hendak pergi. Apa Anda sedang bercanda? Saya meminjam artefak surgawi dengan kemampuan saya sendiri. Mengapa saya harus mengembalikannya?